Salam kenal rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Melanie Carmelia Lomban, saya mahasiswa TRI jurusan integratif dan saat ini saya melayani di Perkantas Banten sebagai staf mahasiswa. Dalam pelayanan berjalan bersama mahasiswa, saya sering menemukan sebuah paradoks yang cukup menyedihkan, khususnya belakangan ini bagaimana mahasiswa, khususnya generasi Z, seringkali terlihat sangat produktif, namun di saat yang sama mereka juga mengalami kelelahan mental yang kronis dan merasa kesepian walaupun di tengah keramaian. Dan pertanyaannya, bagi saya yang belajar teologi, atau juga teman-teman yang menggeluti dunia teologi adalah, apakah tradisi gereja di masa yang lalu itu masih relevan untuk bisa menjawab krisis modern ini? Dan hari ini secara khusus saya akan mereview sebuah disertasi doktoral yang sangat relevan, karya Christopher Stephen tahun 2024 yang berjudul Sabbath as a Healing Place, Alleviating Anxiety, Worry, and Depression in Gen Z. Stephen dalam disertasi ini tidak hanya berbicara teori, tapi juga melakukan rekonstruksi teologi Sabat, bukan sebagai aturan hukum, tapi mengujinya secara empiris sebagai solusi klinis dan spiritual untuk masalah kecemasan. Mengapa penelitian ini mendesak? Penulis berangkat dari fakta yang cukup mengkhawatirkan, yaitu mengutip data dari Springtide Research yang menunjukkan 47% anak muda melaporkan depresi tingkat sedang hingga ekstrim, dan 55%-nya mengalami kecemasan yang signifikan. Penyebabnya yang ditemukan oleh penulis yaitu menyoroti hilangnya blue laws atau hukum libur hari Minggu di Amerika yang menghapus ritme istirahat kolektif. Kemudian juga ada tekanan performa pasca resesi ekonomi dan juga dominasi media sosial yang membuat Gen Z terhubung secara digital namun terisolasi secara relasional. Dan dari krisis inilah penulis mengajukan tesisnya, yaitu Sabat sebagai ruang penyembuhan atau healing place. Kita juga melihat fenomena seperti yang fenomena dilihat oleh penulis, yaitu gereja sering gagal memberikan alat dan juga solusi yang tepat gitu ya, karena terkadang terjebak pada malahan menambah beban moral. Padahal mungkin solusinya adalah membingkai ulang atau reframing konsep Sabat. Sabat seharusnya tidak boleh dilihat hanya sebagai legalitas ritual yang kaku, melainkan harus dipahami sebagai healing place. Itu tesisnya penulis ya. Pertanyaan risetnya adalah sejauh mana observasi Sabat bisa meredakan kecemasan pada demografi Gen Z ini. Mari kita masuk bagian yang pertama, yaitu ke fondasi teologisnya yang ada di bab 2. Penulis menelusuri ada evolusi makna pengertian Sabat dari Perjanjian Lama, yaitu fokus utamanya pertama-tama dari Kejadian 2 ayat 2. Bagaimana penulis melihat seringkali bagian ini diartikan Tuhan berhenti karena lelah. Tetapi penulis menyoroti istilah aslinya itu adalah menuah, dan ia mengajukan gitu ya, untuk menuah lebih tepat diterjemahkan sebagai tranquility atau delight, yaitu kegembiraan dan ketenangan. Jadi penulis menyoroti yaitu teologi Sabat mula-mula itu bukan tentang diam pasif, tetapi aktif menikmati ciptaan. Jadi Sabat adalah partisipasi dalam kegembiraan Allah. Dan selanjutnya ada juga pembahasan dari era para Nabi dan selanjutnya. Kemudian juga ada pergeseran teologis berlanjut ke Perjanjian Baru, yaitu tentunya Yesus yang hadir mendekonstruksi legalisme Farisi yang menjadikan Sabat tuh jadi beban ya. Mengacu kepada Markus 2 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan Sabat diadakan untuk manusia. Jadi Yesus mengembalikan fungsi Sabat sebagai anugerah pemulihan. Dan kemudian Rasul Paulus juga mempertegas ya bagian ini dalam Kolose 2, yaitu Sabat fisik memang hanya bayangan dan wujud aslinya adalah seharusnya Kristus. Dan yang menarik juga tentunya perkembangannya pada pandangan Bapak Gereja seperti Ignatius dari Antioquia, yaitu yang mengatakan memperingatkan jemaat untuk tidak lagi bersabat secara Yahudi, yaitu hanya legalisme saja, tetapi hidup menurut kehidupan Tuhan atau hidup menurut kebangkitan Kristus. Jadi secara histori doktrin ini berevolusi dari hukum Taurat menuju
pemenuhan di dalam Kristus hingga menjadi realitas spiritual bagi gereja mula-mula. Nah, bagaimana teologi ini diterapkan di lapangan? Penulis melakukan studi kualitatif selama 6 minggu terhadap sekelompok Gen Z rentang usia 18-26 dan ia merancang kerangka kerja praktis bernama REPSS singkatannya, yaitu di dalamnya ada rest, kemudian I-nya enjoy, P-nya pray, S-nya shut off, dan S-nya seek God. Jadi proses ini harus dilakukan partisipan selama 24 jam penuh setiap minggunya, dan ini bukan sekedar teori, tetapi panduan perilaku yang spesifik. Yaitu apa yang dilakukan partisipan? Yang bagian pertama, untuk beristirahat, rest. Jadi partisipan diminta tidur lebih lama tanpa alarm atau tidur siang. Tujuannya untuk pemulihan fisik total mereka. Kemudian yang kedua ada enjoy, menikmati, yaitu partisipan melakukan aktivitas yang membawa sukacita untuk mereka. Dalam tulisannya disebutkan contohnya itu seperti bermain golf, menyusun puzzle, atau bahkan makan enak. Jadi ini teologi Menuah yang tadi, menikmati Tuhan lewat ciptaan. Dan selanjutnya yang ketiga ada pray. Ini bukan sekedar doa ritual ya, tetapi doa yang conversational. Jadi seperti bercakap-cakap dengan teman. Dan ini juga bisa dilakukan melalui journaling. Nah, bagian yang keempat ini yang menarik juga, yaitu ada aturan untuk mematikan total handphone, laptop, dan juga TV. Jadi tidak ada media sosial dan juga tidak mengerjakan tugas kuliah. Dan yang terakhir tentunya seek God, ya, untuk bisa meresapi setiap momen di mana mereka merasakan kehadiran Tuhan, semakin menyadari kehadiran Tuhan, dan itu juga bisa dilakukan dengan jurnal. Nah, prosesnya di lapangan itu penulis itu mendampingi dalam waktu mingguan, dan kemudian setiap minggu juga diawali dengan ada sermon khusus untuk menjelaskan satu persatu dari rest, enjoy, dan selanjutnya. Dan kemudian juga ada reminder di hari Minggu untuk partisipan juga bisa tetap on track. Nah, selanjutnya di bab 4, penulis juga mencatat ya dinamikanya yang sangat manusiawi ya, yaitu tantangan terbesarnya adalah ketika shut off ternyata. Di minggu-minggu awal tuh bahkan dikatakan partisipan tuh mengalami seperti sakau digital ya. Salah satu partisipan mengaku sering terdistraksi, impulsif, ingin membalas teks. Ini membuktikan ya ternyata memang manusia modern tuh susah untuk sekedar diam. Mungkin juga kita bisa mengalami hal serupa ya. Nah, namun dengan adanya struktur mingguan ini, partisipan juga jadinya memiliki pola yang baru. Mereka yang bertahan mulai merasakan bahwa diskoneksi dari dunia digital ternyata itu menolong mereka untuk bisa lebih terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan kualitas tidur mereka juga membaik. Dan hasilnya ketika di post assessment ternyata menunjukkan hasil yang signifikan. Secara konsisten, partisipan melaporkan adanya penurunan drastis anxiety dan juga worry. Dan temuan kuncinya adalah sahabat ternyata memindahkan beban kendali. Jadi ketika partisipan mematikan handphone, mereka dipaksa untuk jadinya bisa lebih mengakui, yaitu menyadari bahwa dunia tetap berputar ya, tanpa kendali mereka gitu. Dan ini menghancurkan atau menurunkan ego self-reliance mereka, yaitu mengandalkan diri sendiri mereka gitu. Dan ini salah satu kutipan dari partisipan yang awalnya memiliki tingkat kecemasan 9 sampai ke 10 ya, bahwa kesaksiannya dalam bahasa Inggris, I found myself with less anxiety as I knew God was in control and because I was in His presence. Luar biasa ya. Jadi praktik ini bukan sekedar istirahat fisik aja, ternyata juga intervensi teologis yang memperbaharui lagi identitas partisipan. Dari yang mungkinnya cemas karena performa, tetapi menjadi lebih tenang di dalam kedaulatan Allah. Dan sebagai penutup, disertasi ini membuktikan bahwa sahabat bukan sekedar artefak sejarah yang udah lewat, tapi ternyata sahabat juga adalah kebutuhan ontologis manusia. Jadi jurnal ini menjembatani kekayaan sejarah teologi dari konsep Menuah, bapak-bapak gereja, bahkan hingga hari ini masalah paling modern, yaitu kecanduan.
digital. Penulis juga menyimpulkan bahwa integrasi observasi Sabat adalah jalur yang layak untuk bisa menjawab permasalahan kecemasan ini. Dan bagi saya pribadi, dan tantangan bagi kita, khususnya mungkin teman-teman yang melayani generasi Z, bisakah kita mengadaptasi ini, mengajarkan kembali juga Sabat, bukan sebagai aturan saja tentunya ya, tentang dilarang bekerja, tetapi undangan menikmati Allah, sehingga teman-teman kita, generasi Z, tidak terjebak pada produktif yang kosong, melainkan bisa beristirahat dan dipenuhkan di dalam Kristus. Sekian review jurnal saya, semoga bermanfaat bagi studi dan pelayanan kita. Terima kasih.